Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Penerapan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow diberlakukan secara situasional. Hingga pukul 7 malam tercatat sebanyak 45.000 kendaraan melintas ke arah tol Trans Jawa. Sebanyak 19 pintu gardu tol dioperasikan untuk mengurangi antrian kendaraan. Sementara itu, lebih dari 14.000 penumpang tercatat melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Meskipun sudah tidak sepadat siang hari, nampak masih terlihat para calon penumpang yang menunggu di kursi-kursi tunggu stasiun pada malam hari ini. KAI Daerah Operasional 1 Jakarta juga mencatat sebanyak lebih dari 600.000 tiket terjual. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih dipadati ribuan penumpang. Antrian penumpang terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Jumlah penumpang berkisar 165.000 dengan penerbangan 1.131 pesawat. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik dan libur Nataru, sudah ada rekan kami, ada Salam Pulungan di gerbang tol Cikatama, ada Amrina Rida di stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga ada Snugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat malam kawan-kawan. Kita ke gerbang tol Cikatama terlebih dahulu. Salam, bagaimana arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama pada malam hari ini? Ya, Gede dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70, memasuki di gerbang tol Cikampek Utama 1, saat ini terpantau ramai lancar. Usai tadi memang diberlakukan skema rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 65, karena memang terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas, namun memang ini belum signifikan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga pukul 9 malam hari ini tercatat ada lebih dari 49.000 kendaraan yang sudah melintas keluar dari Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan memang ini nampaknya masih menjadi destinasi wisata ataupun juga animo masyarakat ini memang masih tinggi untuk melakukan perjalanan, baik itu wisata ataupun juga pulang ke kampung halamannya masing-masing di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun juga Jawa Barat yang melintasi di tol Cikampek Utama 1 ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa meskipun saat ini sudah mulai terjadi adanya penurunan jumlah volume kendaraan yang melintas, namun bukan tidak mungkin nantinya untuk skema rekayasa lalu lintas berupa kontraflow akan diberlakukan kembali jika nantinya mulai terjadi adanya ketersendatan ataupun juga peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas. Namun untuk saat ini, untuk akumulasi dari jumlah gardu tol yang dioperasikan, ini sudah ada sebanyak kurang lebih 19 pintu gardu tol yang diharapkan ini bisa mengurai antrian kendaraan ketika melakukan pengetepan di pintu gardu tol Cikampek Utama 1 ini. Dan memang situasinya sudah mulai menurun jumlah volume kendaraannya jika dibandingkan dengan hari kemarin. Karena memang untuk hari kemarin ini merupakan puncak dari arus mudik Natal dan juga Tahun Baru di tol Cikampek Utama 1. Namun saat ini juga untuk volume kendaraan tidak jauh berbeda. Kalau pada hari ini hingga pukul 9 tercatat ada lebih dari 49.000, namun pada hari kemarin ini memang jumlahnya kurang lebih 53.000 kendaraan yang sudah melintas mengarah ke tol Trans Jawa ini. Gede. Iya, baik, kita menuju stasiun Pasar Senen, ada Amrina Rida di sana. Amrina, bagaimana keberangkatan kereta di Pasar Senen saat ini? Apakah masih banyak penumpang yang berada di sana? Iya, Gede. Kalau untuk di stasiun Pasar Senen pada malam ini, tepat pada pukul 10 malam, begitu ya, nampaknya memang sudah tidak sepadat dan juga seramai di siang dan juga sore hari tadi. Kalau kami pantau, ini di ruang-ruang tunggu, lalu juga di depan peron ini pun juga sudah mulai lengang begitu. Juru kamera kami, Nova Andwi, akan menunjukkan bagaimana situasi terkini begitu ya di stasiun Pasar Senen pada malam ini. Kita bisa melihat begitu bahwa antrian dari penumpang yang akan menuju ke area peron ini pun juga sudah nampak kosong, lalu juga di kursi
kursi-kursi tunggu di dekat pintu keberangkatan ini pun juga sudah banyak yang tidak terisi begitu ya. Hal ini tentunya dikarenakan kebanyakan dari para calon penumpang ataupun juga penumpang begitu telah melakukan keberangkatan dengan jadwal keberangkatan adalah sore hari dan juga ketika petang tadi. Nah, kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari papan informasi jadwal kereta api, setidaknya hingga nanti tengah malam hanya tersisa 6 keberangkatan kereta api saja, yang mana untuk kereta api yang nanti akan berangkat ada pada pukul 23.50, yakni adalah kereta Tawang Jaya menuju ke Semarang Tawang. Dan secara akumulatif pada hari ini berdasarkan data dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta Gede, tercatat ada 14.000 penumpang yang melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, dan memang angka ini lebih sedikit tentunya dibandingkan kemarin begitu. Secara total juga dari pihak KAI di momen libur Nataru ini menyediakan ada 900.000 tiket, yang mana sekarang sudah terjual di angka 631.000 tiket. Artinya masih ada kurang lebih 200.000 tiket yang masih bisa dibeli dan juga tersedia. Dan tentunya bagi pemirsa dan juga masyarakat yang akan membeli tiket ini bisa langsung saja mengecek ketersediaan tiket tersebut di aplikasi ataupun juga website resmi KAI. Tentunya bagi semua masyarakat yang akan melakukan keberangkatan, terutama menggunakan kereta api, ini dihimbau untuk datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari adanya keterlambatan, dan juga para orang tua dihimbau untuk terus mengawasi anak-anak agar selalu dalam jangkauan. Sementara demikian, kembali ke Anda, Gede. Kita selanjutnya menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ada rekan kami Asnugara di sana. Asnugara, bagaimana situasi di Bandara Soekarno saat ini? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang situasi kepadatan penumpang pada malam hari ini di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih cukup dipadati para penumpang yang akan melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. Memang jika kalau pada pagi hari tadi mereka juga memadati setiap area counter check-in yang akan melakukan perjalanannya menuju rute domestik. Namun pada malam hari ini rute internasional memadati counter area check-in untuk tujuan luar negeri. Memang Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat pada hari ini sebanyak 165.000 pergerakan penumpang atau sedikit menurun dibanding pada kemarin. Kemarin tercatat 177.000 pergerakan penumpang, artinya puncak arus penumpang pada libur Natal sudah terjadi pada 3 hari lalu. Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga mencatat penerbangan sebanyak 1.131 penerbangan yang mana melayani rute domestik dan juga internasional pada hari ini. Begitu juga pada petugas disiagakan oleh Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 11.000 personil gabungan antara TNI dan Polri untuk membantu melayani dan keamanan para penumpang selama momen libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Baik, terima kasih Hasnugara atas informasi Anda sebelumnya. Ada rekan kami Salam Pulungan di Cikatama, ada rekan kami di Stasiun Senen, dan selamat bertugas kembali kawan-kawan. Berikutnya pemirsa, liburan Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan dan kendaraan dari berbagai daerah. Tidak hanya kepadatan arus lalu lintas, para wisatawan berkunjung ke Malioboro juga untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Selama libur Nataru, Jalan Malioboro tidak ditutup sehingga para wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi dapat melewati Jalan Malioboro hingga titik 0 km. Sementara itu di kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat dipenuhi wisatawan. Deretan lukisan hasil seniman asal Braga dan jasa foto jalanan menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di samping itu, kendaraan dari luar Bandung juga sudah membadati kawasan area di dekat Jalan Braga.
Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik dan libur Nataru, sudah ada rekan kami Gali Wisma di Malioboro, Yogyakarta, dan Ervan David di kawasan Braga, Bandung. Kita menuju Ervan David di Braga, Bandung. Selamat malam, Ervan. Bagaimana situasi terkini di kawasan Braga dan sekitarnya? Selamat malam Gede dan juga pemirsa. Kawasan Braga dan juga kawasan Asia Afrika pada malam ini terus dipadati oleh para wisatawan dari luar maupun dalam kota Bandung, dan banyak wisatawan memanfaatkan momen libur panjang dengan berjalan-jalan di kedua area wisata tersebut hanya untuk menikmati suasana malam hari di kota Bandung dan juga khususnya di kawasan Jalan Braga dan juga kawasan Jalan Asia Afrika. Dan selain itu juga banyak wisatawan yang memanfaatkan gedung tua di area Braga untuk bersuah foto, dan meski cuaca di kota Bandung diguyur hujan, namun antusias para wisatawan untuk mengunjungi kawasan Jalan Braga masih sangat tinggi. Dan selain itu petugas kepolisian dan Satpol PP Kota Bandung juga disiagakan di setiap titik yang ada di kawasan Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, dan juga kawasan alun-alun Kota Bandung. Dan hingga saat ini kepadatan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Jalan Braga dan juga kawasan Jalan Asia Afrika masih sangat penuh oleh para wisatawan yang hendak berlibur di Kota Bandung. Dan kami menghimbau kepada para wisatawan dan juga masyarakat yang ingin berlibur ke Kota Bandung agar tetap waspada, mengingat BMKG mengeluarkan peringatan cuaca di Kota Bandung dengan intensitas hujan sedang hingga lebat pada malam ini. Demikian, Gede. Ya, baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari kawasan Braga, Bandung. Selamat bertugas kembali, Ervan. Ya, pemirsa, berikutnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Pada momen Natal kali ini, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan saudara-saudara sebangsa yang tengah menghadapi bencana di sejumlah wilayah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh umat Kristiani yang saya hormati, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan Selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah, pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di beberapa tempat di tanah air kita. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan nyaris jatuh ke sungai deras saat sling yang digunakan untuk menyeberangi sungai Bergang putus. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.